Hubus syahawati minan nisa'i wal banina, dan anak-anak, wal qanatiril muqantarah, dan harta yang banyak. Jadi jenis yang pertama ini, cinta yang pertama ini, cinta yang berjenis mahabbah, sifatnya adalah fisik. Kecenderungan kepada lawan jenis yang kita sebut dengan libido albanin dan anak-anak keturunan, kita tuh menjadi cinta terhadap anak keturunan kita kalau anak keturunan kita cerdas, ganteng, cantik, ya sehat. Tapi ada orang yang diuji anak keturunannya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang itu. Itu ujian, ya. Orang yang dikasih amanah yang tidak sesuai ekspektasinya, itu Allah sedang uji dirinya. Ya. Maka sungguh orang tua yang dikasih kepercayaan oleh Allah untuk merawat anak yang mungkin disabilitas, ya, mungkin perkembangannya tidak bagus, mungkin kena hidrosefalus. Apa tuh hidrosefalus? Pembesaran pada kepalanya, ya, hidrosefalus, pembesaran pada otak, gitu. Dan lain-lain, kelainan jantung, bawaan dan sebagainya, kelumpuhan dan sebagainya. Itu ujian dari Allah kepada para orang tua, dan orang tua harus ikhlas menerima ini semua. Allah tidak akan menguji ke sebuah kaum kecuali kaum itu mampu menanggung ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para orang tua yang hari ini sedang mendapatkan ujian seperti itu, bersabarlah. Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan membalas kesabaran para bapak dan ibu, para orang tua yang demikian di akhirat kelak akan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih, ya. Maka curahkan selawat dan salam semoga tercurah ke baginda Rasul junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Bapak, Ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita kirimkan doa untuk para almarhum dan almarhumah guru kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya dan dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Fatihah juga untuk kita semua, mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, keluasan rezeki dan keluasan umur yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinya wa salihah bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari kita sama-sama mengikuti kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Untuk itu kami persilakan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Amin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadaratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi. Bil barak wal karama jami'i masyayikhina minal masyriqi dal maghribi, khususan bil barak wal karama Syekh Abdul Qadir Jailani. وجباء النقشباني حضرات إمام ربنا هذا الشيخ المكرم شيخ عبد الله مبارك بن محمد هذا الشيخ المكرم شيخ مشايخ وفتاج العارفين وجميع أولياء الله بهذه القرية وبهذا البلاد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya hormati DKM Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha untuk memakmurkan masjid semoga oleh Allah dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Para sesepuh, para tokoh masyarakat, juga seluruh jamaah pengajian, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita berjumpa di edisi hari Selasa pagi, tanggal 7 Juli 2026. Dan kita sudah melewati bulan Muharram setengahnya, sudah hampir selesai bulan Muharram. Mudah-mudahan di tahun 1448 Hijriah ini kita oleh Allah selalu dilimpahi keberkahan dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah, banyak halal bermanfaat untuk umat. Amin. Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sifat kasih dan sayang. Sifat kasih dan sayangnya ini pun Allah tanamkan ke dalam nurani, ke dalam kolbu kita semua sebagai makhluknya. Memang kadarnya tidak maksimal, kadarnya terbatas dan beragam. Maka setiap orang memiliki kadar kasih dan sayangnya bermacam-macam. Ada yang full kasih dan sayangnya, ada yang sedikit. Makanya kemudian dalam hidup ini ada muncul dinamika. Ada orang yang memang memiliki bakat mencintai sesama makhluk. Ada orang yang tidak memiliki bakat itu. Sehingga ada model empati kepada sesama makhluk itu juga bermacam-macam. Ada yang baru mendengar kisah sudah langsung terenyuh dan muncul kasihnya. Ada yang harus melihat dulu, tidak hanya sekedar mendengar. Lalu kemudian ada yang harus benar-benar merasakan dulu, baru dia muncul rasa empatinya, begitu. Nah,
Setiap makhluk itu memiliki jenjang kasih dan sayang berbeda-beda. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengambil tema tentang jenjang cinta. Ya, jenjang cinta. Ini kita akan lihat klasifikasinya. Jenjang yang pertama kita sebut dengan hub. Ya. Hub menjadi kata mahabbah. Bahasa kita bilang cinta. Tapi cinta yang lebih kepada sesuatu kecenderungan secara fisik. Ya. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, mencintai syahwat. Kalau bahasa kita syahwat udah cenderung jelek ya, udah cenderung negatif. Tetapi secara harfiah syahwah itu adalah kecenderungan. Gimana sih cenderung itu? Saya punya teman, misalkan ya, ada lebih dari 2 teman. Di antara misalkan 5 orang lah. Di antara 5 orang itu yang sering datang ke rumah, yang sering dengerin curhat kita, yang sering memberikan solusi terhadap permasalahan kita, hanya 1 orang, misal gitu. Nah, kita itu kemudian cenderung kepada teman kita yang satu ini. Nah, itu disebut dengan syahwah, cenderung mengalahkan yang lainnya. Nah, kecenderungan tuh seperti itu. Nah, Al-Qur'an menjelaskan begini. Zuyyina linnasi hubbus syahawah. Manusia itu dijadikan indah pada pandangan ya, kecintaan kepada apa yang diingini, hubbus syahawah. Dalam kata ini ada kalimat hubbu. Hubbu. Kecenderungan kepada syahwah, kepada yang diingini. Apa itu? Minan nisa. Al-Quran langsung menjelaskan kalimat an-nisa. Kalau kita terjemahkan secara harfiah berarti jenis kalimat ini adalah kalimat yang ditujukan kepada kaum laki-laki. Gitu ya. Kepada rajul. Maka kemudian digambarkan bahwa an-nas di sini dimaksud adalah ar-rajul yang suka terhadap wanita. Dalam artian kalau kita coba tafsirkan secara lebih meluas, tidak hanya sekedar an-nisa, tetapi ini adalah lawan jenis. Itu berarti kalau lawan jenis yang perempuan suka pada laki-laki, kecenderungannya begitu ya. Tapi yang sekarang terjadi lagi viral itu malah sesama jenis. Nah, itu bahaya. Al-Quran sudah mendokumentasikan betapa orang yang memiliki kelainan seksual itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesukaan terhadap sesama jenis itu melawan kodrati manusia. Kalau sesama jenis kemudian dilanggengkan, dilegalkan, maka tidak ada proses perkembangbiakan manusia. Tidak ada proses pertumbuhan generasi. Ya. Karena sesama bambu itu ya, sesama bambu, sesama tongkat, jadi nggak ada
keturunan gara-gara sesama tongkat gitu ya. Bahaya makanya itu. Demikian sebaliknya. Ya. Lesbi itu pun tidak boleh, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sesuai kodratnya manusia adalah cenderung kepada lawan jenis. Begitu ya. Pemahamannya seperti itu. Hubus syahawati minan nisa'i wal banina, dan anak-anak, wal qanatiril muqantarah, dan harta yang banyak. Jadi jenis yang pertama ini, cinta yang pertama ini, cinta yang berjenis mahabbah, sifatnya adalah fisik. Kecenderungan kepada lawan jenis yang kita sebut dengan libido albanin dan anak-anak keturunan kita itu menjadi cinta terhadap anak keturunan kita. Kalau anak keturunan kita cerdas, ganteng, cantik, ya sehat. Tapi ada orang yang diuji anak keturunannya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang itu ujian, ya. Orang yang dikasih amanah yang tidak sesuai ekspektasinya, itu Allah sedang uji dirinya, ya. Maka sungguh orang tua yang dikasih kepercayaan oleh Allah untuk merawat anak yang mungkin disabilitas, ya, mungkin perkembangannya tidak bagus, mungkin kena hidrosefalus. Apa tuh hidrosefalus? Pembesaran pada kepalanya, ya, hidrosefalus, pembesaran pada otak, gitu. Dan lain-lain, kelainan jantung, bawaan dan sebagainya, kelumpuhan dan sebagainya. Itu ujian dari Allah kepada para orang tua, dan orang tua harus ikhlas menerima ini semua. Allah tidak akan menguji ke sebuah kaum kecuali kaum itu mampu menanggung ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para orang tua yang hari ini sedang mendapatkan ujian seperti itu, bersabarlah. Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan membalas kesabaran para bapak dan ibu, para orang tua yang demikian di akhirat kelak akan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih, ya. Maka curahkan kasih sayang yang maksimal kepada orang-orang, anak-anak yang memiliki kelainan yang tidak normal seperti anak-anak biasanya. Kembali. Jadi kecenderungan kepada banin, kepada anak keturunan, wal qanatiril muqantarah, dan harta yang berlimpah. Nah, jenis cinta yang ini disebut dengan hub karena dia instinktif sifatnya. Instinktif itu sesuatu yang muncul tiba-tiba langsung suka. Nah, karenanya kemudian menjadi liar. Dan ini ditumbuhkan dan sering kali terjadi kepada anak-anak, ya, atau manusia yang belum dewasa. Masih SD, SMP udah coba cinta-cintaan sama teman sekelas. Gitu. Zaman dulu belum ada SMS, belum ada handphone, Pak. Bikin surat. Anak SD yang pagi ngirim surat sama SD yang siang. Ditaruh di kolong meja. Siapapun yang membaca ini kalau perempuan, kenalan yuk, ya. Itu pengalaman ya. Gitu ya. Aduh. Terus dibalas yang sama yang siang. Halo, salam kenal juga, ya, gitu. Terus-terusan, tulis-tulisan, ya, balas-balasan di balik kolong meja. Jadi cinta monyet, kan gitu.
Masya Allah. Nah, karena sifatnya adalah instinktif, liar, maka dia fisikal, cenderung kepada hal yang sifatnya luaran. Cinta fisikal ini kalau fisiknya bagus, kalau good looking, tahu good looking Pak? Kelihatan bagus, ya. Good looking itu handsome, ganteng, ya, bening. Nggak perlu pakai skincare udah bening duluan. Good looking. Suka tuh sama yang begituan. Nah, cinta model ini namanya cinta terendah, Pak. Cinta monyet itu cinta terendah. Kenapa disebut cinta terendah? Sebab kalau sudah fisiknya tidak bagus lagi, hilang cintanya. Sudah nggak good looking lagi, hilang cintanya, ditinggal. Ya, kalau udah nggak menguntungkan lagi bagi dirinya, udah ditinggal. Ya. Ada istilahnya tuh, kalau para perempuan itu. Tuh, tahu aja ibu. Kalau uang banyak, abang disayang. Kalau uang habis, abang ditendang. Waduh, kacau tuh ya. Nah, ini disebut dengan hub, mahabbah, cinta yang fisikal, cinta yang tidak bisa diikat oleh apapun, sifatnya luaran. Karenanya kemudian ini adalah cinta yang terendah. Tetapi kemudian ketika cinta itu diwujudkan dalam sebuah ikatan, ya, makanya ketika, maaf, nah, kita ini orang dewasa semua nih, ada di antara kita ada memiliki putra atau putri yang sudah memasuki usia pernikahan. Orang tua risih nih, ya, ini anak tiap malam minggu diapelin melulu. Itu, ini beneran serius apa enggak nih? Nah, gitu kan? Langsung ditanya tuh, Dek, sini, Om mau ngobrol. Nah, gitu kan. Tanya, Adek ini serius sama anak saya? Nah, gitu kan? Kalau serius, segera kamu bawa orang tuamu untuk kenalan sama Om. Gitu. Kan biasanya begitu tuh ya. Nah, itu sudah usaha orang tua dalam rangka menghilangkan keharuman yang terjadi kepada anak-anak kita. Anak-anak kita, bapak-bapak dan ibu-ibu harus dijaga benar-benar. Bahaya kalau tidak kita pelihara dengan baik anak-anak kita ini. Masya Allah. Saya banyak menangani kasus, Pak, di kerjaan yang saya sekarang pegang. Kejadian menikah bukan menikah, memiliki anak di luar pernikahan itu sudah terjadi banyak di kawasan kita. Keprihatinan yang besar ini, Pak. Tapi masih beruntungnya kelurahan kita nggak terlalu banyak kasusnya. Kelurahan yang agak dekat-dekat Jakarta, ya. Kelurahan Gondrong, Pondok Makmur, Poris Pelawat, sebelah sononya no. Itu banyak kasus itu, Pak. Orang tuanya datang, Pak, gimana ini anak saya? Udah duluan dia dipersekot. Gimana, Pak? Usianya berapa sekarang? Masih 16, ya Allah, masih 16. Undang-undang pernikahan nggak boleh wanita menikah di bawah umur 19 tahun yang terbaru. Ya. Maka jaga, pelihara anak-anak kita, perhatiin, ya. Main boleh, tapi diawasi. Ya, tapi jangan terlalu ketat. Anak kalau diawasi ketat zaman sekarang pada ini, Pak. Ya, ngambuk dia. Itu ya.
Baik. Problematika kehidupan di masyarakat memang banyak sekali. Karenanya gitu orang tua harus benar-benar perhatian. Tidak hanya kepada anak perempuan sekarang ini, Pak, juga kepada anak laki-laki kita. Ya. Kejadian-kejadian seperti yang di Kunciran beberapa tahun yang lalu itu menjadi tamparan keras bagi kita masyarakat, terutama bagi para pemuka agama. Dan oknumnya justru yang ngaku ngerti agama. Ya, oknumnya. Belum lama kemudian ya mudah-mudahan nggak terjadi lagi mencoreng-moreng kegiatan keagamaan di kawasan kita, ya. Ini udah tugas para ulama untuk melakukan literasi, edukasi kepada masyarakat untuk merawat lingkungan supaya tetap dalam keadaan bersih. Mudah-mudahan Allah berkahi kampung kita. Amin. Allahumma amin. Baik, ini baru jenjang yang pertama. Jenjang yang kedua, ketika cinta yang cenderung kepada fisik ditingkatkan kepada ikatan pernikahan, ya, maka akan muncul mawaddah. Mawaddah itu dari kata wadada, yakni merengkuh, memiliki. Yang tadinya masih dibatasi oleh sekedar ruang dan waktu serta hubungan keluarga, tetapi melalui lembaga pernikahan itu pasangannya direngkuh, dimiliki melalui proses ijab dan qabul. Yang haram kemudian menjadi halal, asbab ijab dan qabul antara wali yang menjadi wali seorang wanita dengan pasangannya, yakni calon pengantin pria, ijab dan qabul. Maka sang laki-laki mulai memiliki sang perempuan, dikuasai sang perempuan oleh sang laki-laki. Sebaliknya pun demikian, sang perempuan menguasai sang laki-laki. Saling merengkuh, saling memiliki, kemudian muncul rahmah. Muncul cinta yang berikutnya, yakni saling memberi dan saling melimpahkan. Al-Quran surah Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Ya. Litaskunu ilaiha, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Litaskunu dari kata sakana. Kalau kita belajar bahasa Arab ada kata sukun. Ya. Huruf disukun, maka bacanya berhenti. Ya. Ba, bi, bu, kemudian disukun jadi ab. Berhenti dia. Cenderung dan merasa tentram, sakinah. Sakinah itu tentrem, udah diem, nggak usah kemana-mana. Batasi pandangan kalau udah punya pasangan. Sebab itu anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepadamu. Udah nggak usah larak-lirik ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Fokus aja sama yang ada di sampingmu. Udah, semuanya udah Allah beri buat kamu. Kamu butuh, langsung hubungi. Nah, gitu. Bestimu. Udah itu aja. Dia menjadi pakaian bagimu dan kamu menjadi pakaian baginya. Jaga kehormatannya sebagaimana engkau menjaga kehormatanmu.
Jaga hartanya sebagaimana engkau menjaga hartamu. Tutup aibnya sebagaimana engkau menutup aibmu. Oh Pak, itu keluarga. Makanya kemudian an-nikahu nisfuddin. Nikah itu separuh agama. Ya. Jadi ketika orang sudah masuk kepada jenjang pernikahan sedang menjalani separuh agama. Maka kalau cuma sendirian hidupnya separuh agamanya nggak dapat. Kalau yang udah mah udah lewat separuh agamanya. Ya. Itu. Tapi kalau mau tambah lagi ya nggak apa-apa. Maksudnya udah meninggal, kemudian mau berpengalaman yang lain lagi silakan. Gitu ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Memiliki wadada, sudah dimiliki, kemudian tentu ketika sudah memiliki punya rasa tanggung jawab, yakni melakukan pemberian, take and give. Ya, terima kasih. Diterima dari Allah Subhanahu wa taala anugerah pasangan. Alhamdulillah solehah. Alhamdulillah nurut, ya. Alhamdulillah dikasih rezeki berapa aja, enggak nyungkun. Tahu nyungkun, Pak? Ya, enggak nuntut. Itu solehah, Pak. Solehah itu. Syukur-syukur sebulan 2 M. Makasih, Mas. Iya, mainnya bolong. Ya, gimana nggak senang 2 M? Ya. Nah, yang ini cinta yang membutuhkan komitmen. Ya, membutuhkan komitmen, Pak. Sesuatu yang sudah dijanjikan sejak awal itu komitmen. Ketika sudah berkomitmen ingin membangun rumah tangga, maka apapun yang terjadi, dinamika, problematika kehidupan yang terjadi pada proses membina rumah tangga itu harus ditanggung bersama. Yang sepuh-sepuh di sini udah banyak pengalamannya. Yang usia pernikahan sampai dengan usia 50 tahun. Waduh, luar biasa. Angkat jempol 4, Pak. Pada bapak dan ibu yang sudah membina rumah tangga sekian puluh tahun. Alhamdulillah bisa menjadi contoh kepada yang lain-lainnya. Maka itu dibangun berdasarkan komitmen yang kuat. Kalau ada problematika, kembalikan kepada komitmennya. Ingat dulu ketemu dengan pasangan kita itu gimana? Kan gitu. Ya, meskipun sekarang sudah tua renta misalnya, sudah nggak ganteng lagi, sudah nggak cantik lagi misalnya, kulit pipi udah mulai ke bawah misalnya, itu dia. Tetap dia itu pasangan kita, itu, ya. Meskipun badannya udah gemrot 100 kilo kayak saya. Jangan dilihat lagi gemrotnya dulu waktu awal 6 pack. Sekarang jadi 1 pack. Tetap komitmen awalnya seperti apa, Pak? Itulah cinta yang melalui lembaga pernikahan. Saling merengkuh, saling memiliki, kemudian ada pengorbanan. Begitu. Nah, karenanya adu tanggung jawab. Dituntut tanggung jawab laki-laki supaya bisa menafkahi pasangannya. Jangan dibiarkan lapar. Jangan dibiarin kegerahan.
Jangan dibiarin kedinginan. Tanggung jawab kita laki-laki. Ya Pak, istri kelamaan di rumah, pengen jalan. Yuk Bu, jalan-jalan. Bener sih, jalan-jalan. Keluar dari rumah dia jalan, keluar komplek. Jalan-jalan. Keseringan di rumah, pengen makan di luar. Bener, makan di luar. Tadinya di dalam, sekarang makannya di luar. Taruh piringnya di luar. Makan di luar. Enggak ya, bapak-bapak di sini mah enggak begitu ya. Kalau istri pengen makan di luar, ayo makan di luar di mana ya. Tapi jangan terlalu sering. Repot kalau terlalu sering ya. Baik, selanjutnya ini yang puncak Pak. Ini cinta yang keempat adalah Rabiya. Rabiya, Ridha. Cinta menerima apa adanya, membiarkan ya. Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang yang hijrah, orang-orang muhajirin dan kaum ansar, dan orang-orang yang menolong orang yang hijrah tersebut, yakni penduduk kota Yasrib, penduduk kota Madinah, walladzina taba'uhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu'an, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya, subhanallah. Untuk jenis tercinta yang ini Pak, saya ilustrasikan begini. Ada keluarga muda punya anak di bawah 1 tahun, baru belajar jalan. Satu saat pasangan muda ini kedatangan tamu. Lalu di ruang tamu, dibawalah tamu itu, dipersilakan duduk. Di depannya ada meja, sudah terhidang makanan dan minuman. Di atas piring, di dalam toples, minuman ditaruh di dalam gelas. Itu anak tiba-tiba datang belajar jalan, langsung maju ke meja. Dengan mendadak dia tarik serbet meja, telap-taplak meja, kemudian jatuh semua. Pecah itu piring, gelas, toples. Apa yang terjadi orang tua terhadap anak? Apa sikapnya? Bawa rotan? Bawa pukulan? Enggak, itu anak diambil, kemudian diangkat, lalu ditepuk-tepuk bokongnya, dia bilang, aduh pintar, ini anak udah bisa mecahin gelas, sudah bisa mecahin piring. Malah dipuji Pak. Itu namanya ridho. Tahu salah perbuatan si anak ini, tapi karena saking cintanya kepada anak ini, maka tidak dihukum. Saking ridhonya, saking cintanya. Ya, beda Pak antara pembiaran dengan cinta yang model ini. Sudah saking sayangnya. Ketika manusia sudah pada tahapan cinta yang model ini, maka kesalahan apapun yang dilakukan oleh orang ini, maka seperti diabaikan. Sudah saking cintanya, sudah saking ridho. Ridho atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini. Gimana yang enggak ridho? Kendaraannya mereknya Pajero, Lexus. Ya. Ridho enggak Pak? Ridho lah kayak begitu. Ya. Ketika lapang,
bisa ngasih sedekah yang banyak kepada orang lain. Lapang itu dia. Tapi dalam keadaan sempit, banyak masalah, tetap ada ridho kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu TOP BGT. Top banget. Musim masukin anak sekolah nih, bulan Juli. Sistem zonasi. Pas anak kita prestasinya nggak bagus-bagus amat, susah masukinnya, nggak lolos zonasi yang terdekat. Gusti Allah, ini salah apa? Nah, itu ya. Ada yang begitu tuh Pak. Harus masukin ke swasta, akhirnya swasta mahal. Nggak ada program beasiswa. Tapi yang namanya orang sudah ikhlas kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu tetap bermunajat kepada Allah, meminta jalan keluar yang terbaik. Ketika orang selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan berikan solusi yang terbaik, Pak. Makanya orang tua yang lagi punya banyak masalah, punya banyak problem, jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan selalu dikasih oleh Allah jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikannya jalan keluar. Inilah cinta tertinggi. Cinta yang memerdekakan. Cinta yang tidak bersyarat. Apalagi kalau sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasangan yang dalam pernikahannya sudah tahapan cinta yang ridho ini adalah sebenarnya bukan membiarkan kesalahan suami atau kesalahan istri, tapi dia pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing yang akan memberikan balasannya. Pasrahkan kepada Allah. Saya dengar selentingan, kalau kawin lagi gimana? Pak, contohin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu melakukan poligami setelah istri pertamanya meninggal dunia. Ya. Gitu, baru beliau bersedia untuk melakukan pernikahan lagi setelah istrinya meninggal. Dan yang kedua, bukan gadis belia yang kedua, justru nenek-nenek yang dinikahin, Ummu Salamah. Kalau mau ngikutin Rasulullah kayak begitu, Pak. Harus meninggal dulu istrinya, baru kemudian yang kedua nikahin nenek-nenek. Itu janda, anaknya banyak ya, itu yang dinikahin. Dan itu umurnya lebih tua dari Rasulullah, bahkan lebih tua dari Ibunda Khadijah gitu, ya. Baru kemudian gadis belia, Ibunda Aisyah, begitu. Itu contohnya ya. Pak, jangan punya kepikiran itu dulu ya. Yang satu aja belum habis. Baik. Jadi inilah cinta tertinggi, ridho. Ya. Ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kepada Allah supaya Allah juga ridho sama kita. Ini cinta yang tertinggi. Ya. Prakteknya gimana? Prakteknya nanti kalau sudah mengalami hidup yang banyak problematikanya, hidup yang banyak dinamikanya, ketika kita punya masalah, ketika kita banyak problem, bersandar terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan terus membimbing kita. Itu. Ya, memang sulit Pak kalau nggak dipraktekin. Tidak hanya sekedar ngomong, tapi insya Allah ketika kita terus menerus memohon kepada Allah supaya diberikan kehidupan yang
sungguh sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan jalan yang paling baik bagi kita. Nah, inilah dia jenjangnya, Pak. Pertama hub, lalu kemudian mawaddah, rahmah, ya. Dan terakhir adalah ridha, menerima. Rasulullah pernah berpesan dalam sebuah hadis terjemahannya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya dan paling baik kepada istrinya. Oh, ya. Harus paling baik sama istri, Pak. Jangan baik sama tetangga tapi sama istri nggak baik. Salah. Rasulullah berpesan lagi, kalaulah boleh aku memerintahkan seorang hamba bersujud kepada hamba lain, akan kuperintahkan para istri bersujud kepada suaminya. Masya Allah. Iya, suami harus baik sama istri, istri juga harus hormat kepada suami. Semua itu dibangun awalnya dari komunikasi, Pak. Komunikasi baik, komunikasi bagus, insya Allah rumah tangga baik dan bagus. Jangan ada yang ditutup-tutupin, ya. Indikasi ditutup-tutupi apa, Pak? Punya handphone masing-masing, ya. Kalau dia bebas, itu handphone taruh aja, mau dibuka sama istri ke terserah, ya. Karena dia nggak punya rasa apa-apa, udah buka aja. Orang nggak ada apa-apa. Tapi kalau ada yang punya apa-apa, dikunci, kuncinya nggak boleh ketahuan sama istri. Ketika istri megang HP, dia paniknya luar biasa. Itu Pak ya. Oke, terakhir. Tadi masih kepada mawaddah warahmah ya. Bahwa pernikahan itu adalah separuh agama. Hadis riwayat Anas dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man razaqahullahu marwatan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinihi falyattaqillaha fi syatril baqi. Orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala pasangan hidup yang salihah dengan cara berkeluarga, maka ia telah mendapatkan separuh agamanya. Ya. Idza tajawwajal abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha fi nisfil baqi. Apabila engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan hidup, maka sempurnakanlah separuh agama. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada separuh yang lain. Masya Allah. Ya. Oke. Kembali, di antara amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat nanti adalah seorang suami yang menitipkan rahasianya kepada istrinya, dan seorang istri yang menitipkan rahasianya kepada suaminya, malah tapi mereka saling menebarkan rahasia itu kepada pihak lain. Bahaya, ya, bahaya. Maka mutual trust, kepercayaan masing-masing harus dijaga. Ini kalau di dalam lembaga pernikahan. Tetapi di antara itu semua ridho Allah sangat penting. Ini yang menjadi harapan kita. Al-Quran surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai pribadi yang tenang, wahai individu yang tenang, wahai jiwa yang tenang, irji'i, cekurang Sunda kadieu, ya. Reneo kata orang Jawa, irji'i ila rabb, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan ridha, mardiyatan, dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini yang kita coba capai Bapak-bapak ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sifat ridho ini. Amin, Allahumma amin. Kiranya karena waktu sudah siang, saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. 5 menit. Mangga. Waalaikumsalam.
nasihat dari Ustaz dan Kiai, kalau kamu memilih wanita sebagai pasangan, maka pilihan tidak berbeda. Pertama adalah cantiknya, yang kedua adalah keturunannya, yang ketiga adalah agamanya. Betul. Pertanyaannya, kalau saat ini ada satu poin yang perlu ditambahkan. Kalau saya yang paling tepat itu adalah usahakanlah ketika kamu ingin mendapatkan istri, maka usahakanlah cinta pertama itu pada calon suaminya. Karena apa? Ada kecenderungan ketika seseorang perempuan yang sudah pernah pacaran berkali-kali terus kemudian menikah dengan seorang laki-laki, maka ketika ada perselisihan justru dengan pacar yang lalu-lalu, maka hakikatnya saya berpendapat bahwa hakikatnya wanita seperti itu kita tidak akan pernah mendapatkan cinta yang sempurna, kita hanya mendapatkan raga yang seperti itu. Pertanyaannya, posisi laki-laki di sini cintanya itu apakah pada poin yang tepat dia meridoi dengan hal seperti itu? Itu satu pertanyaan. Yang kedua, bagaimana posisi puber? Karena puber ini berlaku kepada orang yang masih bujang dan orang yang sudah berkeluarga. Bagaimana posisi di poin 1, poin 2, dan poin 3 dan poin 4? Terima kasih. Baik. Pertanyaan pengalaman hidup. Ya mungkin terjadi pada beberapa orang ya, nggak hanya terjadi pada satu orang. Dan itu berdasarkan pengalaman, tapi tidak bisa digeneralisir karena penelitiannya belum terjadi secara resmi. Dalam artian sampai dengan hari ini yang disimpulkan itu belum tentu benar, gitu ya. Mungkin baru pengalaman pribadi. Karenanya kemudian agama tidak mencontohkan pacaran, gitu ya. Agama kita Islam tidak ada proses pacaran, tapi ta'aruf langsung khitbah. Kalau suka langsung dilamar. Itu model sepertinya model zaman dulu, tapi sesungguhnya itulah yang paling hak. Tapi perkembangan zaman dan setannya udah terlalu banyak, Pak. Itu ya. Apalagi kehidupan di kita sangat bebas, dalam artian sangat bebas meskipun ada agama, tapi tetap saja anak-anak pasangan lawan jenis ya itu bisa bebas berinteraksi dalam strata sosial apapun. Tidak bisa dihindari perkenalan itu masuk kepada zina, zina mata, zina telinga, zina kalam, dan lain-lain. Nah, karenanya kemudian kalau kita ikuti aturan agama yang terjadi yang disampaikan oleh Pak barusan itu tidak akan terjadi. Ya. Menikah bukan cinta pertama, kan begitu yang terjadi. Ya, biasanya memang manusia punya memori. Tetapi kalau dia manusia beragama, taat kepada agama, taat kepada Allah dan Rasulnya, ketika dia sudah dianugerahi pasangannya, maka itu adalah amanah terbesar bagi hidupnya, yang dulu harus segera dibuang. Ya, kalau ada yang berusaha ngedeketin lagi, bilang saya sudah berkeluarga, saya sudah punya suami, saya sudah punya istri. Ini amanah yang telah Allah berikan kepada diri saya, dan saya berusaha memegang amanah ini. Normatifnya begitu, idealnya begitu. Tapi yang namanya syaitan, namanya iblis kan gak berhenti ngegoda. Betul ya Pak? Itu. Udah 5 tahun pernikahan datang cinta yang lama. Itu dia pubertas yang kedua. Buang jauh-jauh Pak. Kalau mau keluarga kita tetap harmonis, tetap taat kepada Allah dan Rasul, maka hal-hal yang seperti itu abaikan. Ya, fokus kepada keluarga kita, bina keluarga kita dengan baik. Insya Allah Allah akan terus membimbing kita kepada kebaikan. Insya Allah. Ya, ketika keluarga sudah bohong, ya. Itu terhadap pasangan, maka bercak atau
titik awal ketidakharmonisan keluarga akan muncul. Begitu ya. Oke. Demikian saya rasa cukup. Yang hak datang dari Allah. Ada Ibu. Silakan. Waalaikumsalam. Baik. Kalau yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang pertama saya agak miss, Bu. Yang pertama gimana tadi? Pertanyaan pertama? Enggak, itu yang kedua. Yang pertama. Oh. Ya, baik. Saya boleh ambil kesimpulan terhadap pertanyaan itu, dia orang nggak bersyukur. Ya, orang nggak bersyukur. Udah dapat anugerah dari Allah, pasangan hidup yang lawan jenis dan dinikahinya, diikat dalam sebuah lembaga pernikahan, kemudian malah melakukan hal yang lain, ya, malah suka sama jenis yang sama. Wah, itu udah nggak bersyukur banget deh itu, ya. Boleh dibilang itu penyakit. Yang kedua bisa jadi karena lingkungan, ya, karena lingkungan. Kalau lingkungan para laki-laki tulen, ya, artinya memang dia menyukai lawan jenisnya dalam artian pasangannya, itu insya Allah nggak bakal begitu. Kalau yang menyukai sesama jenis itu biasanya dilatar belakangi oleh kehidupan masa lalu. Maaf, yang terjadi di Kunciran itu pelakunya adalah pernah digituin di masa lalu oleh orang lain. Terekam dalam memorinya, dan dalam memorinya itu kemudian ada dorongan untuk merasakannya ketika dia dewasa. Gitu. Makanya hati-hati. Kita ini harus waspada kepada anak kita, tidak hanya anak yang perempuan, juga anak yang laki-laki. Zaman sekarang mah, Pak. Ya, Masya Allah. Demikian, Bu. Penyakit dan lingkungan. Itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dihindari penyakit model tersebut. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan lingkungan yang baik bagi keluarga, bagi masyarakat dan bangsa kita. Tiada lain kita mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai semuanya. Allah ala kulli syai'in qadir, maka terhadap Allah Subhanahu wa taala kita memohon agar negeri kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah sama-sama kita ikuti kajian ilmu yang sudah disampaikan oleh guru kita. Kita tutup kali ini dengan membaca surat Al-Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur pada